Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Ibu bapak jamaah Majelis Taklim Darul Ikhlas dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan, ampunan, pelukan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar puasanya? Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-18. Benar ya Bu? 18 ya? Ngitung terus ibu-ibu. Sama seperti anak-anak, sudah puasa dapat 1, 2, 3, udah 16, 17, 18, kurang 10 hari lagi hari raya. Ngitung terus. Tapi mending kalau masih ngitung, artinya punya semangat untuk terus menyisakan tenaga buat di 10 terakhir Ramadan. Iya, karena kita tahu di hari yang ke-18, kemudian kita masih ngucap, ya Allah, masih ada 10 terakhir. Nanti pokoknya 10 terakhir, tiap malam saya akan bangun sholat malam. Tiap malam saya akan baca Quran. Tiap malam saya akan tahajud. Bagus. Makanya jangan disalahkan yang itu udah 17, 18. Itu menandakan dia tidak ingin ketinggalan hari-hari tanpa hitungan. Artinya dia selalu ingat, besok masih 19. Saya punya program baca Quran setengah juz misalnya, baca Quran 1 juz misalnya. Luar biasa. Makanya tidak bisa disalahkan juga ketika ada orang yang menghitung puasa sudah dapat sekian hari dan besok hari yang kesekian, tidak bisa disalahkan karena kita tidak tahu yang ada di sini ya. Mana tahu kemudian di hatinya ngomong begini, tinggal 13 hari, saya harus semangat, saya harus berusaha. Ramadan ini Ramadan yang terindah, Ramadan yang terbaik di hadapan Allah. Cakep. Makanya banyak sekali kemudian yang bisa kita lakukan untuk tidak tertinggal dari Ramadan yang sudah pernah kita lalui 1 hari sampai hari yang ke-17, dan hari ini kita masuk di hari yang ke-18. Harusnya sudah mulai berpikir, alhamdulillah, ya Allah, ternyata sudah sampai di hari yang 18. Saya tidak ngerti puasa saya seperti apa ya Allah, tapi seburuk puasa yang saya lakukan, saya ingin puasa ini Engkau pandang. Saya ingin puasa hari ini Engkau saksikan. Saya ingin puasa saya hari ini benar-benar selalu Engkau saksikan ya Allah. Lagi-lagi sifat ihsan, merasa pengen diperhatikan Allah. Penting. Kenapa? Karena ketika kita merasa pengen disaksikan Allah, maka ucapan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita akan berusaha melakukan sesuatu yang disenangi oleh Allah. Iya. Coba sholat saja, ketika kita sholat Allahu Akbar, terus kita merasa disaksikan Allah, senang tidak sholatnya? Senang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Oh, adem rasanya. Senang. Kenapa? Merasa diperhatikan Allah. Coba ketika seseorang yang sholat, kemudian dia tidak merasa diperhatikan Allah. Maaf, mohon maaf. Bukan berarti yang sholat cepat itu jelek. Tidak. Ini kapasitasnya merasa diperhatikan dan merasa tidak diperhatikan Allah. Seseorang yang kerja di kantor merasa diperhatikan bosnya, bagaimana pekerjaannya? Bagus. Kurang lebih kita seperti itu ketika kita sholat, kemudian kita merasa diperhatikan Allah. Allah Akbar, udah cakep berdirinya. Senang. Hati senang. Lagi baca inna sholati, ya Allah, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah. Ketika merasa disaksikan Allah, kalimat itu saja sudah membuat hati senang. Apalagi kemudian kita baca ayat Quran. Waduh ya Allah. Ali Imran di pojok terakhir. Fastajaba lakum. Wah, terus sampai ke belakang. Keren. Indah. Makanya penting ketika merasa diperhatikan oleh Allah. Termasuk kajian kita di hari yang ke-18 ini menyambung kajian yang kemarin. Ada perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa. Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama kadzib, bohong. Yang kedua ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Dan yang ketiga wal namimatu, mengadu domba. Orang kalau suka ngadu domba, ketemu si A ngomong begini, ketemu si B ngomong begini, dia tidak sadar. Ketika itu dilakukan di bulan suci Ramadan, pertama dia mendapatkan dosa, dan yang kedua puasanya tidak berpahala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Ramadan itu tarbiyah, pembelajaran untuk dipaksa supaya kita tidak melakukan hal yang membatalkan pahala puasa. Kadzib, bohong. Yang kedua ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Dan yang ketiga wal namimatu, mengadu domba. Sudah tahu ada teman yang sedang berselisih, bukan menjadi yang menyejukkan, justru ngompor-ngompori. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau di Quran ada kalimat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka ketika melihat dua orang sedang berselisih, damaikanlah. Bukan menjadi orang yang ngompor-ngompori, bukan menjadi orang yang mengadu domba antara yang satu dengan yang lainnya. Makanya ibu dan bapak, 11 bulan kemarin, ketika ini sudah terjadi, maka saat inilah, di 1 bulan ini kita paksa. Ayo kita paksa untuk meninggalkan sifat namimah, mengadu domba. Karena rugi. Ketika kita puasa, kita menjadi orang sebagai kompor, ngompor kanan, ngompor kiri. Dapat dosa 1, dapat dosa 2. Dan yang ketiga, puasa kita tidak ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ayo bismillah, hari yang ke-18 kita ingatkan dalam hati kita, kita ingatkan dalam pikiran kita, ada sifat yang bisa menghilangkan pahala puasa, yaitu namimah. Seyogyanya kita tinggalkan,
Seyogianya di Ramadan ini kita tidak melakukannya supaya menjadi tarbiyah, menjadi pembelajaran di 11 bulan nanti kita juga terhindar dari sifat namimah. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf lahir batin. Hadza min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل هذه الأرض ما تكفي مساء